Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ala'la Almaek Parahap dengan NIM 2214011087. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus memberikan sebuah contoh cara hack sederhana dengan diwadahi oleh sebuah web bernama Hack the Box. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul besar yaitu ethical hacking. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa itu Kali Linux. Alasan saya memakai Kali Linux adalah karena distribusi Kali Linux ini khusus dikembangkan untuk keperluan keamanan informasi dan pengujian penetrasi atau penetration test. Ada beberapa alasan saya memakai Kali Linux yang sering direkomendasikan untuk belajar tentang keamanan informasi atau biasa kita dikenal dengan hacking atau meretas. Salah satu keunggulan Kali Linux yaitu terdapat banyak tools khusus. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai tools dan perangkat lunak khusus yang berguna untuk pengujian penetrasi, analisis forensik, dan penilaian keamanan jaringan. Ini termasuk alat-alat seperti Metasploit, Nmap, Wireshark, dan banyak lagi yang sering digunakan oleh para profesional keamanan atau profesional cyber security. Kali Linux juga didukung oleh banyak komunitas. Kali Linux didukung oleh komunitas yang besar dan aktif dalam industri cyber security. Yang mana berarti ada banyak sumber daya, forum, dan tutorial yang tersedia untuk membantu kita memahami dan menggunakan alat-alat yang tersedia. Selanjutnya, dikembangkan untuk keperluan keamanan. Kali Linux telah dirancang dan dikonfigurasi khusus untuk keperluan keamanan. Ini berarti telah ada upaya untuk menyediakan lingkungan yang optimal untuk pengujian penetrasi dan pengembangan keamanan. Selanjutnya ada legalitas penggunaan, di mana penggunaan Kali Linux untuk tujuan pembelajaran keamanan informasi atau pengujian penetrasi yang sah sering dianggap lebih dapat diterima secara hukum dibandingkan dengan mencoba menggunakan alat-alat serupa di lingkungan yang tidak sesuai. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan alat-alat ini dengan cara yang tidak sah atau tanpa izin adalah suatu hal yang ilegal atau tidak etis. Belajar tentang keamanan informasi seharusnya bertujuan untuk melindungi sistem dan jaringan, bukan untuk menyusup ke dalam sistem tanpa izin. Hacking etis yang dilakukan dengan izin dan untuk memperkuat keamanan adalah sesuatu yang benar-benar dianjurkan, dan Kali Linux adalah alat yang berguna untuk tujuan-tujuan tersebut. Selain ada Kali Linux, sebenarnya ada OS yang lain yang dapat kita lakukan untuk menguji ethical hacking. Salah satunya yaitu adalah Parrot OS. Parrot OS juga distribusi lainnya yang sering digunakan dalam konteks keamanan informasi dan pengujian penetrasi, mirip juga dengan Kali Linux. Parrot OS juga menyediakan lingkungan yang didedikasikan untuk aktivitas keamanan dan pengujian penetrasi. Beberapa alasan orang memilih Parrot OS juga sebagai alternatif atau pilihan tambahan. Sama halnya dengan Kali Linux, Parrot OS juga memiliki keuntungan-keuntungan tersendirinya. Salah satunya itu fokus pada keamanan. Parrot OS juga didesain dengan fokus pada keamanan dan pengujian penetrasi seperti Kali Linux. Parrot OS juga memiliki banyak alat-alat yang tersedia dan dikonfigurasi untuk keperluan keamanan. Yang lain ada ringan dan fleksibel. Parrot OS sering dianggap lebih ringan daripada Kali Linux dan dapat berjalan lebih baik di perangkat keras yang lebih tua atau memiliki spesifikasi yang lebih rendah. Ini juga bisa menjadi pilihan yang baik tergantung pada kebutuhan spesifik penggunanya. Sama seperti Kali Linux, Parrot OS juga didukung dengan komunitas yang besar. Meskipun tidak sebesar komunitasnya Kali Linux, Parrot OS juga memiliki dukungan komunitas yang solid dan menyediakan sumber daya yang bermanfaat untuk belajar
tentang cyber security atau keamanan informasi. Di Parrot OS juga memiliki variasi fitur yang banyak. Parrot OS memiliki beberapa versi dengan fokus-fokus tujuan yang berbeda, seperti versi Home, Security, dan versi khusus keperluan tertentu lainnya. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama seperti Kali Linux, pengguna Parrot OS untuk keperluan keamanan yang sah dan tujuan pembelajaran sangat dianjurkan. Belajar menggunakan alat-alat ini seharusnya untuk meningkatkan cyber security skill kita, bukan untuk melakukan tindakan ilegal atau tidak etis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkenalan VM atau virtual machine. Virtual machine adalah lingkungan komputer yang dibuat secara virtual di dalam sebuah komputer fisik. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan yang lainnya secara bersamaan di atas satu perangkat keras fisik atau kita biasa pakai laptop. Ada beberapa kegunaan utama dari mesin virtual machine, termasuk yaitu isolasi lingkungan. Mesin virtual machine memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan terisolasi di dalam komputer fisik. Ini berarti kita dapat menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan proses yang terpisah dari sistem utama kita atau sistem yang kita pakai sebagai OS. Ini sering juga digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi kita tanpa memerlukan beberapa device yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengujian dan pengembangan. Virtual machine memungkinkan pengembang untuk menciptakan lingkungan yang bersih untuk menguji perangkat lunak tanpa mempengaruhi sistem operasi utama kita. Ini memungkinkan pengujian yang aman dan pengembangan yang terisolasi. Selanjutnya ada konsolidasi server. Di dunia perusahaan, virtual machine sering digunakan untuk konsolidasi server. Ini berarti beberapa virtual machine dapat berjalan di satu server fisik, mengurangi jumlah perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau layanan. Selanjutnya ada keamanan dan isolasi. Virtual machine dapat membantu kita dalam keamanan dengan memisahkan lingkungan. Misalnya, kita dapat menjalankan aplikasi berisiko yang tinggi di dalam sebuah virtual machine yang terisolasi dari sistem operasi utama kita, mengurangi kemungkinan dampak buruk jika terjadi serangan atau malware. Pengelolaan konfigurasi virtual machine dapat disalin, di backup, atau di-restore dengan mudah. Ini memungkinkan pengelolaan konfigurasi yang lebih baik dan memudahkan pemulihan dari kegagalan sistem. Dengan menggunakan perangkat lunak virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, atau Hyper-V, kita juga dapat membuat virtual machine dengan mengaplikasikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage untuk menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan di dalam lingkungan yang terisolasi. Hal ini memungkinkan untuk eksperimen, pengembangan, dan pengujian tanpa mempengaruhi sistem operasi utama kita atau device kita. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang Hack the Box atau sebuah web yang akan menjadi ethical hacking dalam presentasi kali ini. Hack the Box adalah platform pembelajaran dan pengujian penetrasi atau penetration test yang populer di kalangan profesional cyber security. Ini juga menyediakan lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna untuk melatih keterampilan hacking, tes penetration, dan keamanan informasi. Fitur-fitur utama Hack the Box juga ada banyak. Salah satunya yaitu mesin-mesin CTF atau Capture the Flag. Platform ini menawarkan mesin-mesin virtual yang menantang yang dapat diakses oleh pengguna untuk dipecahkan. Setiap mesin memiliki sejumlah tantangan keamanan yang harus kita atasi, seperti mencari celah, eksploitasi kelemahan, mendapatkan akses, mengambil flag untuk membuktikan keberhasilan kita. Ada beberapa fitur yang terdapat di Hack the Box, salah satunya itu latihan lab. Ada berbagai jenis mesin dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, cocok untuk pemula hingga tingkat lanjutnya. Lab ini juga membantu pengguna untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengujian penetrasi, eksploitasi, forensik, dan penyelesaian masalah keamanan. Hack the Box juga memiliki komunitas yang luas. Hack the Box memiliki komunitas yang aktif dan beragam, yang terdiri dari profesional keamanan, pelajar, hingga pecinta teknologi. Selanjutnya ada papan peringkat di fitur Hack the Box, yang dimana
Papan peringkat memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melihat dan membandingkan kemajuan kita dengan pengguna lainnya. Ini juga menjadi pendorong kita sebagai kompetisi sehat dan motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan skill kita. Terdapat juga beberapa langganan gratis dan berbayar yang dengan manfaat berbeda-beda, seperti akses ke mesin-mesin premium, lab eksklusif, dan lebih baik fitur lainnya. Alasan saya untuk memilih Hack the Box sebagai pembelajaran kali ini, yaitu sesuatu seperti Hack the Box ini memiliki praktik yang realistis, di mana memberikan lingkungan yang mirip dengan situasi nyata ketika kita dalam penetration test. Keterampilan membangun dari pemula hingga ahli, kita sebagai pengguna juga dapat membangun keterampilan seiring berjalannya waktu dengan tantangan dan tes-tes yang disediakan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penggunaan platform ini seharusnya hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan peningkatan keterampilan dalam bidang keamanan informasi. Hack the Box juga tidak dianjurkan untuk menguji keterampilan ini untuk sesuatu yang ilegal atau tidak memiliki izin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan case atau hacking yang akan kita lakukan. Di case tersebut kita akan memakai sebuah terminal atau basic command yang sering orang dengar, yang dimana basic command ini merujuk pada perintah-perintah dasar yang digunakan dalam sebuah sistem operasi atau lingkungan tertentu. Dalam konteks penggunaan ini, komputer atau sistem operasi seperti Linux, macOS, atau Windows, basic command mengacu pada perintah-perintah yang paling umum digunakan untuk melakukan tugas-tugas dasarnya. Ada beberapa contoh command line atau baris perintah yang sering digunakan, yaitu ada cd untuk pindah ke directory lainnya, ada ls di Linux atau dir di Windows untuk menampilkan isi dari directory tersebut. Ada pwd atau print working directory menampilkan directory kita saat ini. Ada juga beberapa seperti manipulasi file, yang dimana ada perintah touch untuk membuat file kosong, mkdir untuk membuat directory baru, cp atau menyalin file directory, mv memindahkan atau mengubah nama file directory. Ada juga seperti manajemen untuk memprosesnya, yaitu ada perintah ps untuk menampilkan proses yang sedang berjalan, kill atau untuk menghentikan proses dengan ID tertentu. Ada juga beberapa fitur untuk manajemen pengguna dan izin, seperti sudo untuk menjalankan perintah dengan hak akses supervisor atau administrator. chmod mengubah izin akses file atau directory. Ada juga perintah seperti interaksi jaringan, seperti ping, yang dimana kita perintahkan akan mengirim paket ke alamat tertentu untuk memeriksa suatu koneksi jaringan. Ada juga untuk memanipulasi sebuah teks, di mana yaitu ada cat untuk menampilkan isi file, grep mencari pola teks dalam file, dan sed atau set memanipulasi dan mengubah teks dalam file. Perintah-perintah inti ini merupakan dari banyak operasi yang dapat dilakukan melalui baris perintah pada sistem operasi yang berbeda-beda. Penggunaan perintah-perintah ini bisa sangat berguna untuk mengelola file, proses, jaringan, pengguna, dan banyak aspek lain dari sebuah sistem komputer. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan virtual machine yang akan dipakai, yaitu adalah VirtualBox. Di sini saya sebelumnya sudah mendownload Kali Linux, yang dimana cara mendownload Kali Linux ini ada di web Kali Linux itu tersendiri. Untuk mendownload sebuah Kali Linux juga memerlukan waktu yang cukup lama dan penyimpanan yang cukup banyak. Di sini saya akan membuka Kali Linux dalam sebuah virtual machine, yang dimana saya di sini memakai VirtualBox. Untuk memulainya kita pencet start. Kita akan menunggu sistem Kali Linux ini berjalan sebagaimana mestinya. Di sini Kali Linux akan memulai
operasinya sebagai sebuah OS. Sebagai informasi tambahan, Kali Linux ini berada dalam sebuah virtual box, yang dimana virtual box tersebut menjadi wadah atau tempat untuk menampung beberapa sistem operasi. Tadi kita langsung melompat untuk menampilkan sebuah Kali Linux pertama kali digunakan, karena tadi memakan waktu yang cukup lama, jadi saya skip. Di sini saya sudah membuat sebelumnya untuk password username-nya, password untuk username adalah Kali, dan passwordnya juga adalah Kali. Lalu kita login. Di sini kita sudah berhasil masuk ke sebuah OS baru, yang dimana OS ini tidak mempengaruhi OS utama kita, yaitu Windows. Langsung saja untuk memulai sebuah ethical hacking atau case yang akan kita kerjakan. Sebelumnya kita akan membuka sebuah website sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang hack the box sebelumnya. Di sini saya sudah memasuki Linux di dalam virtual machine, di mana Linux di sini berada dalam sebuah virtual machine. Sebelumnya, internet yang dipakai tidak boleh menggunakan router-router yang lain ataupun yang seperti itu. Tapi harus tersambung ke internet utamanya. Selanjutnya, di hack the box ini saya memasuki penetration test, di mana ini masih sangat awal, yaitu di sini saya memasuki yang namanya HTS Laboratorium, di mana kita mempelajari cara penetration test yang sangat awal atau basic. Di tier pertama ada yang disebut MEO. Di sini tujuan utama dari tier pertama MEO ini, kita harus mendapatkan sebuah root flag dari IP address yang diberi oleh hack the box. Lalu di sini ada pertanyaan pertama, yaitu what does the acronym VM stand for? Seperti sebelumnya yang kita bahas, VM yang berarti virtual machine. Selanjutnya, yang kedua, what tool do we use interact with the operating system in order to issue command via the command line, such as the one start our VPN connection? It's also known as console or shell. Nomor 2 ini jawabannya adalah terminal, di mana terminal menjadi sebuah panduan utama, sebuah baris perintah untuk mengeksekusi perintah-perintahnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 3, yaitu what service do we use to form our VPN connection into HTTP Labs? Jawabannya adalah OpenVPN. OpenVPN itu sebuah teknologi open source yang memungkinkan pembuatan koneksi jaringan pribadi virtual.
Ini digunakan untuk mengamankan komunikasi antara perangkat yang terhubung ke jaringan publik seperti internet. Dengan OpenVPN, data yang dikirim antara perangkat-perangkat tersebut dienkripsi, memungkinkan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi yang dikirimkan melalui jaringan yang mungkin tidak aman. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya adalah what tool do we use to test our connection to the target with an ICMP echo request? Jawabannya adalah ping. Perintah ping adalah sebuah perintah dasar dalam sistem operasi yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara dua perangkat, biasanya komputer atau server. Perintah ping mengirimkan paket data ke tujuan yang ditentukan, seperti alamat IP atau nama domain, dan mengukur waktu yang diperlukan untuk paket tersebut mencapai tujuan dan kembali ke perangkat pengirimnya. Selanjutnya nomor 5, yaitu what is the name of the most common tool for finding open ports on a target? Jawabannya adalah Nmap. Kenapa Nmap? Karena Nmap adalah sebuah perangkat lunak atau tool yang digunakan untuk melakukan pemindaian atau scanning sebuah jaringan komputer. Ini adalah salah satu tool yang paling populer dan kuat yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang perangkat-perangkat tersebut yang terhubung ke dalam jaringan, seperti komputer, server, ataupun perangkat lainnya. Nomor 6, what service do we identify on port 23 or TCP during our scan? Jawabannya adalah Telnet. Telnet adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat jaringan, seperti komputer, server, router, atau perangkat lain yang melalui jaringan. Ini juga merujuk pada perintah atau perangkat lunak yang memanfaatkan protokol tersebut untuk melakukan koneksi ke perangkat lain. Dengan menggunakan perintah telnet dalam terminal, kita dapat terhubung ke perangkat lain yang mendukung protokol telnet. Ini memungkinkan kita untuk melakukan sesi remote ke perangkat tersebut, seringkali untuk tujuan konfigurasi, administrasi, ataupun pemeriksaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 adalah what username is able to log into the target over telnet with a blank password? Jawabannya adalah root. Root adalah sesuatu yang memiliki hak akses penuh ke seluruh sistem. Ini juga memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah dengan hak istimewa yang tidak tersedia bagi user lain. Root memiliki kontrol penuh atas seluruh sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengedit, atau bahkan menghapus file dan direktori dari sistem kita. Selain itu, root dapat melakukan instalasi atau penghapusan sebuah software, mengatur konfigurasi sistem, serta menjalankan perintah yang bisa berdampak besar terhadap keseimbangan atau stabilitas sistem. Karena kekuatannya yang besar, penggunaan root harus dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan dalam penggunaannya juga mengakibatkan kerusakan serius pada sistem, bahkan bisa mengancam keamanan dan stabilitas keseluruhan sistem operasi. Jadi tujuan utama dari Mio ini adalah mendapatkan sebuah root flag, di mana Mio akan memberikan sebuah IP address sebelumnya. Yang tujuan utama kita adalah menghack, tapi cuma dalam lingkungan Mio atau OpenVPN yang diberikan oleh Hack the Box. Demikian presentasi tentang Hack the Box, yang dimana menjadi tujuan utama dari presentasi ini adalah ethical hacking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.